Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita akan mendengarkan dibacain berita yang berikut ini. Bung kameramen kelihatan sudah sangat siap. Silakan. Bung Alfian, ini ada lucu nih Bung Alfian, Mahfud MD nih Bung Alfian. Dari CNN Indonesia 5 Januari 2023. Judulnya, Mahfud MD sebut Riza Ramli ngawur dan bodoh soal iblis di lingkar kuasa. Waduh, marah kali dia. Saya bacakan beritanya Bung Alfian. Menko Polhukam Mahfud MD menuding mantan Menko Kemaritiman Riza Ramli sebagai sosok yang ngawur dan bodoh. Tudingan itu dilontarkan Mahfud di media sosial Twitternya menjawab pertanyaan Riza Ramli terkait persoalan Perpu Ciptaker. Bukan tanpa alasan, Mahfud mengkritik Rizal seperti demikian. Tudingan itu bermula ketika Riza Ramli mencuitkan potongan pernyataan yang diduga dilontarkan Mahfud soal malaikat yang masuk lingkaran kekuasaan bisa menjadi iblis di akun Twitter pribadinya Rizal. Rizal mencuitkan hal tersebut menyikapi pernyataan Mahfud terkait Perpu Ciptaker. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Ada dua ya. Yang pertama pernyataan tentang iblis yang malaikat saja akan begini begitu, katakanlah dia menyatakan sebuah bentuk ketidakpercayaan, kepesimisannya terhadap satu sistem yang sudah rusak. Bahkan diandaikan kalaupun dia yang masuk, dia bisa jadi iblis gitu. Kalau nggak salah, betul. Pokoknya siapapun yang masuk, malaikatnya bisa jadi iblis. Iya gitu kira-kira ya, artinya kan itu sebenarnya kan Pak Riza Ramli hanya mengingatkan itu. Jadi kok kenapa jadi marah seperti itu? Berarti dia sebenarnya sedang tergugah dengan kebenaran yang pernah dia katakan sendiri. Satu. Yang kedua, Perpu Ciptaker ini memang berbahaya karena bagaimana mungkin sebuah keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dianulir kembali oleh Presiden yang mulanya ini akan menjadi sebuah pernyataan keputusan yang sudah diambil oleh tingkatan yang lebih tinggi dimentahkan oleh tingkatan yang lebih rendah. Ini merupakan sebuah kesalahan fatal dan Profesor Jimli Asidiki memberikan penegasan bahwa dengan ini berarti pemakzulan, pemecatan atau penghentian di perjalanan sebagai seorang presiden masuk pada kuadran atau zona kepatutan dan kepantasan bahkan keharusan untuk dipecat sebagai presiden. Begitu menurut Profesor Jimli Asidiki. Iya, Bung Alfian. Ini kembali lagi terkait apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Menurut saya Bung Alfian, yang harusnya Mahfud MD ini tidak bisa melihat sebelah mata seorang Riza Ramli, Bung Alfian, atau kita sebut RR lah ya biar gampang. Bagaimanapun RR ini kan dulu pernah ada di lingkaran istana ya Bung Alfian. Pasti dia tahu, pasti dia pernah dengar, pasti dia pernah melihat hal-hal aneh apa yang terjadi di lingkar kekuasaan. Jadi menurut saya Mahfud MD ini keliru atau salah lah dia merespon Riza Ramli seperti itu Bung Alfian. Dan menyebut ngawur dan bodoh itu juga menurut saya kayak orang, tadi kita sempat berdiskusi dengan Bung Alfian sebelum ini, kayak orang udah kehabisan kalimat gitu Bung Alfian. Bagaimana Bung Alfian? Yang jelas ucapan ngawur dan bodoh merupakan ucapan seorang yang sedang kebingungan. Karena sebenarnya makanya dalam satu stasiun atau studio podcast Pak Riza Ramli itu kan ditanya oleh penyiarnya, bagaimana pendapat Pak Riza Ramli terhadap tudingan yang tadi itu yang ngawur dan bodoh, bahkan dalam bahasa dialog tadi itu dibilang goblok lah segala macam lah ya. Terus beliau bilang bahwasanya itu adalah hal yang merupakan bentuk emosional. Jadi Pak Riza Ramli tidak marah, beliau hanya melihat sebagai sebuah bentuk emosional terhadap apa yang dia nyatakan sebelum adanya respon yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Iya, Bung Alfian, jadi gini Bung Alfian, isi cuitannya. Jadi kan Riza Ramli ingatkan soal yang malaikat tadi Bung Alfian. Jadi Mahfud MD responnya emosional kalau menurut saya. Ternyata Riza Ramli itu makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang begitu. Jadi kalau gobloknya itu untuk pernyataan yang disampaikan oleh Riza Ramlinya Bung Alfian. Nah, terlepas dari itu Bung Alfian,
menurut saya kata bodoh, goblok itu tidak pantas Bung Alfian keluar dari seorang menteri Bung Alfian. Pejabat publik ya? Iya, pejabat publik. Bagaimanapun dia kan menjadi panutan, disorot, dilihat oleh anak-anak muda kita Bung Alfian. Dan yang Bung Alfian sampaikan tadi, kehabisan argumentasi gitu. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan Pak RR benar kejadian bagaimana Bung Alfian? Ya yang jelas ini keadaan sudah kalau dibilang Pak Mahfud MD sudah kehilangan legitimasi, sudah kehilangan kepatutan sebagai seorang guru besar yang biasanya punya argumentasi akademis, betul, argumentasi literasi, argumentasi yang logis. Sekarang bicaranya pokoknya gua jagain ini barang, kan akhirnya jadi karuan. Ya, Perpu Ciptaker ini kan merupakan sebuah hal yang blunder. Mestinya beliau berani mengatakan Pak Presiden ini merugikan kita semua, terutama Bapak. Gitu harusnya dia ingatkan seperti itu, bukan malah jadi pendekar yang belain kiri kanan dengan mengeluarkan jurus yang serampangan. Akhirnya malah ditambah blunder dan ini bisa berakibat dia juga sebaiknya juga diberhentikan saja sebagai menteri karena juga tidak punya kemampuan untuk menerangkan, memberikan penyeimbangan situasi dengan terapi sebagai orang yang punya kemampuan atau punya keilmuan atau orang yang punya wawasan dan pengalaman untuk mengelola negara dalam posisi dia sebagai Menko Polhukam, begitu. Iya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, ada pertanyaan yang begini, Bung Alfian. Kan kita kan dengan statementnya Mahfud menyerang Rizal Ramli, bla 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 bla, akhirnya fokus kita kepecah, Bung Alfian. Kita tidak lagi, maksudnya ini di sosmed ya, Bung Alfian. Di sosmed akhirnya tidak lagi mengkritisi isi-isi Ciptaker. Jadi apa nih pesan Bung Alfian? Karena Perpu Ciptaker ini kan banyak hal yang berbahaya Bung Alfian. Jadi terlepas dari ada konflik Mahfud yang menghina Rizal Ramli, apa nih Bung Alfian sikap masyarakat? Apakah kita harus terus begini atau apa Bung Alfian silakan? Judicial review yang disampaikan oleh masyarakat yang kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi itu kan memberi batasan waktu sekitar 2 tahun. Iya. Jadi di tahun 2023 ini tahun kedua yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan penerapan Omnibus Law itu sudah terbatalkan secara keseluruhan. Nah justru munculnya Perpu itulah yang menegasikan hasil judicial review, kan jadi kacau, babaliat kalau bahasa Sunda. Jadi ribetnya di situ. Jadi persoalannya sekarang adalah betul kita jangan sampai kehilangan fokus bahwa keberadaan Omnibus Law ini atau Ciptaker ini kan sebenarnya adalah sebuah undang-undang yang layak dimiliki oleh orang yang sedang menjajah sebuah daerah. Jadi bagaimana seorang pengusaha, kumpulan orang-orang yang mengurus negerinya membuat undang-undang yang isinya bermuatan untuk memeras, membuat ketidakadilan, membuat banyak yang kena. Termasuk kita tidak bisa menyoal orang yang berijazah palsu. Memang ada dalam salah satu iya. Sama-sama tahu. Jadi sekarang untuk saya sebagai pernyataan penutup bahwa sesungguhnya undang-undang ini sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Persoalannya keluar Perpu ini, penganuliran dianulir lagi. Sementara kita sudah sepakat dari jauh-jauh hari, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai orang atau pihak atau lembaga yang memberikan jawaban-jawaban secara konstitusional yang paling pamungkas dan tidak bisa dimentahkan lagi. Jadi artinya ini terjadi sebuah pembangkangan akibat ketidakmengertian bagaimana mengurus negara menurut undang-undang yang berlaku. Maka dengan demikian pemakzulan atau pemecatan Pak Presiden itu menjadi hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan kepada dirinya sendiri. Jadi dia sendirilah yang memecat dirinya, jadi tidak perlu ada yang baper. Kalau diri mah begitu Bang. Nggak ada yang tersinggung karena otomatis dia telah melakukan harakiri, sebuah harakiri politik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Begitu pemirsa yang berbahagia, kita akan tetap menjaga Indonesia yang berdaulat, Indonesia bersatu, Indonesia Raya yang tidak akan pernah kita serahkan kepada bintang David atau bintang merah dan palu arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.